Selamat malam teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Saya berharap bahwa malam ini teman-teman dalam kondisi yang sehat, kondisi yang prima, sehingga esok hari siap untuk beraktivitas kembali seperti sedia kala. Baik, di video singkat yang sederhana ini saya akan sedikit menguraikan tentang cara bijak dalam penggunaan lampu jauh atau high beam. Fitur lampu jauh atau high beam ini ada dan disematkan di setiap kendaraan, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, untuk fitur lampu dekatnya kita kenal dengan istilah low beam. Baik, berikut cara bijaknya. Yang pertama adalah jangan menggunakan lampu jauh ini sebagai penerangan utama kendaraan kita selama perjalanan, karena hal ini akan menyebabkan silau atau mengganggu visibilitas dari pengendara yang ada di depan kita atau yang berpapasan dengan kita atau dari arah yang berlawanan dengan kita. Gunakan sebaik mungkin. Yang kedua, lampu ini atau lampu jauh ini kita gunakan pada saat kita melewati jalanan yang gelap yang menyebabkan visibilitas kita berkurang, misalnya di daerah pegunungan maupun di daerah hutan misalnya. Tetapi jangan lupa, pada saat kita berpapasan dengan pengendara lain, lampu jauh wajib untuk dikembalikan ke mode normal atau mode lampu dekat low beam. Kemudian berikutnya adalah sebagai isyarat atau tanda kepada pengendara lain bahwa kita akan mendahului, kita akan overtake, kita akan menyalip kendaraan yang ada di depan kita. Biasanya ini digunakan pada saat malam hari ya, cukup kita gunakan 2 atau 3 kali kedipan dari lampu jauh atau high beam atau lampu dim sebagai tanda bahwa kita akan mendahului. Dan berikutnya adalah pada saat kita akan memasuki tikungan atau belokan yang visibilitas kita juga terhalang oleh bangunan misalnya atau pohon, kita cukup gunakan 2-3 kali kedipan untuk memberi tanda kepada pengendara yang ada di depan kita atau yang berlawanan arah dengan kita bahwa ada kendaraan lain yang berada di tikungan tersebut dan akan berbelok. Kemudian yang berikutnya lagi adalah bisa digunakan di siang hari maupun malam hari, yaitu sebagai tanda atau isyarat kita permisi minta jalan kepada pengendara yang ada di depan kita pada saat kita akan berputar di U-turn atau arah putar balik, atau saat kita akan menyeberang jalan. Jadi kita gunakan 2-3 kali kedipan sebagai tanda bahwa kita permisi minta jalan kepada pengendara yang datang dari arah berlawanan dengan kita. Baik teman-teman, berikut ini akan saya praktekkan cara penggunaan lampu dim atau lampu high beam atau lampu jauh tersebut. Kita simak video ini sama-sama. Baik teman-teman, akan saya praktekkan di penggunaan lampu jauh atau lampu high beam ini. Nah, ini saya sudah berada di dalam kendaraan dalam kondisi lampu utama yang masih off. Oke, kita nyalakan dulu lampu utama di mode low beam atau lampu dekat. Ini lampu kota, dan ini lampu dekat. Nah, ini lampu dekat ya teman-teman ya. Kemudian pada saat kita akan atau sedang melewati daerah yang gelap yang visibilitasnya cukup kurang,
seperti yang saya katakan tadi, di daerah pegunungan ataupun hutan, kita cukup tekan tombol atau saklar lampu ke arah bawah sehingga mode lampu jauh atau high beam aktif. Kita coba. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah mode lampu jauh atau high beam yang aktif. Kita gunakan untuk menambah visibilitas kita pada saat melewati jalan yang gelap. Tetapi mohon diingat bahwa pada saat kita berpapasan dengan kendaraan lain, fitur high beam ini kita kembalikan ke mode semula, yaitu fitur lampu dekat seperti ini. Nah, itu salah satu cara bijak dalam penggunaan lampu jauh saat kita melewati jalanan yang cukup gelap, sehingga visibilitas kita cukup berkurang. Yang berikutnya teman-teman adalah pada saat kita akan mendahului atau overtake atau menyalip kendaraan yang ada di depan kita. Cukup tekan saklar lampu kita ke arah atas 2 atau 3 kali sebagai tanda bahwa kita akan mendahului. Seperti ini. 2 3. Seperti itu teman-teman. Lalu jika sudah ada kesempatan atau dari arah depan sudah memungkinkan jalurnya untuk kita mendahului, maka segeralah untuk mendahului. Begitu teman-teman untuk cara yang kedua. Berikut cara ketiga atau cara bijak yang ketiga dalam penggunaan lampu jauh. Oke teman-teman, berikut cara ketiga, cara bijak ketiga dalam penggunaan lampu jauh kita, yaitu pada saat kita akan menikung atau memasuki tikungan di mana pandangan kita terhalang oleh gedung ataupun pohon. Jadi kita memberikan tanda atau isyarat kepada pengendara yang ada di depan kita akan kehadiran kita saat akan memasuki tikungan. Ini berlaku di malam hari. Jadi seperti ini, cukup 2-3 kali kedipan saja dengan cara menaikkan saklar lampu kita ke arah atas. Sama caranya seperti saat kita akan memberikan tanda saat kita akan menyalip tadi ya. Seperti ini. 1 2 3. Seperti itu. Kalau di siang hari bagaimana? Cukup kita gunakan klakson saja. 2-3 kali klakson. Begitu teman-teman untuk cara bijak ketiga dalam penggunaan lampu jauh. Berikut cara bijak selanjutnya teman-teman dalam penggunaan lampu jauh atau high beam, yaitu saat kita akan memberikan isyarat atau tanda pada saat kita akan berputar di U-turn atau arah putar balik. Ini berlaku pada saat siang hari maupun di malam hari. Caranya sama, cukup gunakan 2-3 kali kedipan. Sama caranya seperti ini. 1 2 3 sebagai isyarat atau tanda bahwa kita permisi untuk minta jalan kepada pengendara yang datang dari arah depan kita. Gitu teman-teman, beberapa cara bijak dalam penggunaan lampu jauh atau lampu high beam tadi. Oke teman-teman, itu tadi cara bijak dalam penggunaan lampu jauh atau high beam. Barangkali dari teman-teman ada yang mempunyai cara-cara yang lain, silahkan dituliskan di kolom komentar.
Nah, sebagai bonus akan saya tambahkan cara bijak dalam penggunaan fog lamp. Fog lamp di sini adalah sepasang lampu kecil yang ada di bumper depan mobil kita. Nah, penggunaannya sendiri tidak boleh terus-menerus, yang dibarengi dengan penggunaan lampu utama atau lampu dekat, karena akan menyilaukan pengendara yang berpapasan dengan kita. Jadi fungsi fog lamp di sini sebetulnya adalah untuk menambah pandangan kita atau penerangan tambahan di saat kita berkendara menembus kabut, kemudian berkendara dalam kondisi hujan lebat, ataupun berkendara di jalan yang cukup gelap atau minim penerangan. Caranya cukup mengaktifkan saja fitur fog lamp yang ada di mobil kita. Jadi seperti ini, kita lihat perbedaannya. Di sini adalah lampu dekat yang menyala, kemudian saya tambahkan dengan nyala dari lampu fog lamp. Nah, seperti ini. Saya matikan, saya tambahkan, saya nyalakan ya, saya matikan. Cukup terlihat perbedaannya ya teman-teman. Baik teman-teman, saya kira video singkat yang sederhana dari saya ini saya kira cukup sekian. Mohon maaf atas kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan, dan mohon maaf pula atas video ini yang masih jauh dari sempurna sehingga mengurangi kenyamanan dari teman-teman untuk menontonnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan di-share ke media sosial teman-teman. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Selamat malam, sampai ketemu lagi.